Kembali lagi di channel Pusat Berita, pusatnya berbagai berita terbaru dan akurat. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya agar channel kami terus memberikan berita terupdate setiap harinya. Peristiwa kelam yang terjadi di tahun 1965 akan terus dikenang. Tidak lain adalah untuk mengenang jasa para pahlawan dan untuk dijadikan pelajaran agar lebih baik ke depannya. Di mana pada tanggal 30 September di tahun tersebut terjadi penculikan dan perlakuan tidak mengenakan kepada 7 jenderal yang dilakukan oleh anggota Partai Komunis saat itu. Para jenderal tersebut tewas di tangan pasukan Cakrabirawa yang diketahui pasukan-pasukan tersebut diutus oleh DN Aidit. Paling sadisnya, para jenderal dimasukkan ke dalam sumur kecil di daerah Lubang Buaya. Para jenderal yang menjadi korban yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letjen S. Parman, Maijen TNI Raden Suprapto, Letjen MT Haryono, Maijen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswomiharjo, dan Brigjen Katamso. Jenderal AH Nasution selamat saat kejadian penculikan itu, tapi anaknya yang bernama Ade Irma dan ajudannya yang bernama Letu Pierre Tendean menjadi korban. Lanjut pada pembahasan penemuan lokasi jenazah korban G30S. Penemuan lokasi jenazah para korban G30S tidak luput dari peran Sukitman. Beliau adalah agen polisi tingkat 2 yang disebut berjasa telah memberi petunjuk dalam pencarian korban di Lubang Buaya. Sukitman tentang malapetaka saat itu. Dia yang waktu itu masih berusia 22 tahun ikut diangkut ke dalam bus dan dibawa ke Lubang Buaya. Pada 1 Oktober 1965, sekitar pukul 3 dini hari, Sukitman dan rekannya Sutarso tengah berjaga dan melakukan patroli. Dia dan Sutarso waktu itu tengah bertugas di seksi VM Kebayoran Baru yang berlokasi di Wisma Auri, Jalan Iskandar Syah, Jakarta. Saat perjalanannya dia dikejutkan dengan suara tembakan di kediaman DI Panjaitan di Jalan Sultan Hasanuddin. Lalu naluri mendorongnya menuju sumber kegaduhan dengan menggunakan sepeda kumbang sambil menenteng senjata. Tidak sempat mengetahui sebab dari kegaduhan itu, teriakan datang dari tentara berseragam loreng dengan baret merah. Turun, lempar senjata dan angkat tangan. Sukitman turun dari sepeda dan melempar senjatanya. Tangannya lalu diikat dan matanya kemudian ditutup kain merah. Saya didorong, dilemparkan ke dalam mobil di mana saya diletakkan di kabin, di samping sopir di bawah, ungkapnya. Sukitman pun ikut dibawa ke Lubang Buaya. Singkat cerita, Sukitman berhasil melarikan diri. Polisi muda itu melaporkan kepada pasukan keamanan bahwa dia menyaksikan pembunuhan para korban. Berdasarkan petunjuk Sukitman, tanggal 3 Oktober 1965, ditemukanlah timbunan tanah dan sampah yang diduga menjadi tempat mengubur para jenazah. Letaknya di lingkungan kebun karet di daerah Lubang Buaya. Setelah dilakukan penggalian, rupanya tempat itu adalah sumur tua. Kolonel Sarwoy Diwibowo sempat memerintahkan penghentian penggalian karena kesulitan teknis. Keesokan harinya setelah memperoleh informasi soal kemungkinan besar lokasi penguburan jenazah G30S, Soeharto berangkat ke tempat sumur tua di Lubang Buaya itu. Dia dan anggota Kesatuan Intai para Amfibi dari KKOAL dan RPKAD selanjutnya menemukan para korban. Kenapa Sukitman bisa bebas di malam kelam itu? Diketahui dari berbagai sumber, anak buah dari Letkol Untung pada saat itu menenangkan Sukitman bahwa dia tidak akan dibunuh karena satu nasib, merupakan sama-sama seorang prajurit. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam membawakan video ini. Tekan tombol subscribe untuk mendukung terus channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa.